Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Silestari, NIM B111210187 dari program studi S1 Manajemen Reguler Pagi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia. Yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang definisi hukum. Hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu, yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat terhadap pelanggarnya. Tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum privat dan yang kedua yaitu hukum publik. Hukum privat adalah hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menitik beratkan kepada keperseorangan yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang atau bisnis. Hukum publik adalah hukum yang mengatur urusan hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara dan hubungan antara negara dengan warga negaranya, meliputi hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum acara. Setelah kita membahas tentang definisi hukum, tujuan hukum, dan klasifikasi hukum secara umum, sekarang kita membahas tentang definisi hukum bisnis. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar terciptanya keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. Klasifikasi bisnis dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu jasa, yang kedua industri, dan yang ketiga yaitu perdagangan. Kegiatan jasa atau servis adalah kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan oleh perseorangan ataupun oleh suatu badan, contohnya jasa laundry, jasa persewaan mobil, jasa advokat, jasa perhotelan, dan jasa asuransi. Kegiatan perdagangan atau biasa disebut juga sebagai kegiatan komersi adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan baik dalam ataupun luar negeri untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya agen, grosir, dan toko swalayan. Sedangkan kegiatan industri adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asasnya. Contohnya industri pabrik, pertanian, perkebunan, grammar, pertambangan, industri film, atau hiburan. Sumber hukum yaitu yang pertama peraturan perundang-undangan, peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu yang sifatnya mengikat. Yang kedua yaitu kebiasaan, adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu yang lama yang menimbulkan keyakinan bahwa kegiatan tersebut merupakan kewajiban hukum. Yang ketiga yaitu jurisprudensi, yaitu putusan pengadilan terdahulu yang diikuti dan dijadikan sebagai dasar hukum. Yang keempat yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yang kelima yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih atau biasa disebut sebagai perjanjian internasional yang dapat bersifat bilateral maupun multilateral. Yang keenam yaitu doktrin pendapat ahli yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. Sumber hukum bisnis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama KUH-PER, yang kedua KUHD, yang ketiga peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bersifat lex specialis derogat legi generalis, yaitu asas penafsiran khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Jadi, saya akan mendirikan sebuah badan usaha, yaitu usaha dagang. Saya akan mendirikan usaha dagang tersebut dengan nama Lestari Cafe. Alasan saya mendirikan usaha dagang karena usaha dagang merupakan badan usaha milik sendiri, yang mana nantinya saya akan bisa memberikan peluang pekerjaan atau lapangan pekerjaan kepada orang lain. Jadi, badan usaha yang akan saya dirikan bergerak di bidang perdagangan.
Dasar hukum yang saya gunakan untuk mendirikan usaha dagang saya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/DAG/per/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Untuk mendirikan badan usaha yang akan saya dirikan, saya terlebih dahulu akan mengajukan permohonan untuk meminta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat, kemudian mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat. Kepemilikan modal sepenuhnya modal milik saya. Untuk struktur organisasinya, nanti saya akan bertindak sebagai owner, kemudian nanti ada manajer, divisi kreatif yang akan mengatur tentang inovasi-inovasi baru yang akan ditetapkan di Cafe Lestari. Ada juga divisi operasional yang mengatur SDM, ada juga divisi marketing, divisi produksi yang meliputi koki, waiters, cleaning, dan yang terpenting ada divisi keuangan. Saya di sini sebagai owner bertanggung jawab penuh atas segalanya, baik dalam modal maupun kerugian. Jika dalam usaha yang saya dirikan mengalami pembubaran, saya akan mencari inovasi lain dalam usaha dagang tersebut, seperti saya menggantinya dengan usaha dagang catering. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.